Wassalamualaikum. Eh, Selamat sore, semoga sehat dimanapun berada. Hari ini lumayan bersusulan ininya kegiatannya. Jadi pagi tadi melepas wisudawan dari bagian hukum tata negara, nyambung mengisi kegiatan anak-anak muda eh, terkait dengan konten kreator. Oh, agak itu juga ya, bercabang juga keilmuannya, tapi memang masih dalam dalam konteks kenegaraannya. Jadi bagaimana konten kreasi itu bersumbangsi kepada pencerdasan bangsa ya. Baik, kita lanjutkan kuliah perbandingan sistem kenegaraan ya. Materi untuk yang ingin disampaikan sore ini sudah saya share di kelas. Itu PPT yang kedua ya, tapi itu belum lengkap, nanti saya gantikan dengan yang saya tampilkan sore ini ya. Sebelumnya sudah mulai dibaca bukunya Martin Herap yang kemarin kita share. Ini di Sudah Pak, tengah-tengah, baru udah. pembukaan, baru sampai pengertian state and country kayak gitu. Oh gitu. Oke. Selain Pak Hendi, teman-teman yang lain, Mbak Yeni, Mbak Isti, Mas Bari, udah mulai ditengok-tengok bukunya? Pak. Udah, Mas Bari? Belum? Pak. Nah, kedengarannya Paknya aja. Belum ya? Oke. Mbak Yeni, Mbak Isti, udah ada kesempatan untuk menengok-nengok bukunya? Belum? Ya. Belum sempat, Pak. Belum sempat. Baik. Memang perlu ada apa istilahnya, jurusnya kalau dari Banten tuh dipaksakan gitu ya. Kalau orang Sunda itu paksain gitu. Ya kalau cari waktu senggangnya tentu akan lebih sulit, apalagi teman-teman ini kan sudah banyak kesibukannya ya, penugasan-penugasan, target-target kinerja dan sebagainya. Tapi tetap karena kita memang sudah sebagai rangkaian dan tugas dari studi, ya tentu menelaah kembali referensi-referensi itu menjadi kewajiban. Nah, supaya nanti terbantu saat menyusun tesis ya utamanya ya. Oke, apalagi referensinya bahasa luar lagi ya. Yang bahasa luar itu yang 2 kali kerjanya, kecuali kalau bahasa kita sudah cukup oke gitu bahasa Inggrisnya. Saya sama dengan yang belum punya kemampuan di bidang bahasa Inggris yang baik gitu ya. Saat menyusun disertasi dulu ada seratusan buku referensi luar yang harus saya telaah, dan memang itu pilih-pilih, nggak perlu mulai dari cover terus sampai di ujung daftar pustakanya ya Bapak Ibu teman-teman. Jadi dipilih aja mana yang paling menarik dari daftar isi itu. Jadi sehingga kita nggak terlalu lelah gitu memulainya dari A sampai Z. Kalau kita tertariknya dan kita butuhnya untuk mendalami poin bagian J saja misalnya dari A sampai Z itu ya baca di situ aja. Ya, jangan semuanya ya. Di waktu yang lain nanti kita tertarik di bagian L, kita buka ya bagian L gitu ya. Nah, itu caranya untuk menelaah referensi. Baik, kita masuk ke kemarin terkait dengan pendekatan ya, penelaahan. Poin yang kita garis bawahi di ujung pembahasan yang lalu itu bahwa kalaupun ingin membandingkan, pastikan filter
filternya digunakan. Ya, dalam konteks kita, filter yang dimaksud itu adalah pandangan moral ya. Jadi itu yang menjadi dasar kita dari manapun kita mengambil konsep, dari manapun kita mengetengahkan teori, nah pastikan disaring dulu kemanfaatannya, disaring dulu kepantasannya terhadap sistem yang sudah kita punya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke metode dan beberapa hal yang lebih teknis ya. Nanti kita seperti di kelas hukum konstitusi dan demokrasi, kita nanti secara bertahap ya, penugasannya itu bertahap sampai menjadi nilai UTS. Nah, termasuk nanti yang ini juga, saya berharap nanti ada satu karya yang bisa dihadirkan. Saya punya gambarannya gini ya Bapak Ibu. Supaya bisa segera menemukan tema tesis, saya ingin mata kuliah perbandingan sistem kenegaraan ini nanti ditelaah sesuai dengan tema tesisnya masing-masing. Seperti yang kemarin kita coba dengan Mas Hendy ya. Mas Hendy berkaitan dengan keuangan itu. Nah, konsepnya yang menguasai kekayaan negara itu bagaimana konsepnya dari luar gitu ya, dari Cina dan sebagainya. Nah, sehingga bersamaan dengan kita mengerjakan tugas-tugas perkuliahan, Bapak Ibu sudah menggarap juga tesisnya. Jadi minimal subbahasan terkait dengan perbandingan itu sudah ada bahan-bahan awalnya. Nah, termasuk nanti Mas Bari mau mengangkat apa, Mbak Yeni dan Mbak Isti mau mengangkat tema tentang apa, maka penugasan dari kelas ini nanti diharapkan tinggal dimasukkan saja jadi sub tesisnya. Itu sehingga pepatah itu sekali dayung 2-3 pulau terlampaui ya. Oke, kita mengenal lebih lanjut dulu konsep-konsep dasar terkait dengan perbandingan. Saya ingin ketengahkan ini yang banyaknya selain dari Martin Harap, saya ambilkan dari tulisannya Siddhartha ya. Beliau selain menulis banyak buku terkait dengan filsafat hukum, juga terkait dengan perbandingan hukum. Nah, perbandingan dalam konteks kelas kita, pembahasan mata kuliah ini, karena kita hukum di Fakultas Hukum, tentu yang dimaksudkan perbandingan sistem kenegaraan ini tidak lain adalah perbandingan hukum yang terkait dengan seluk-beluk kenegaraan. Ya, jadi semua yang mengatur tentang seluk-beluk kenegaraan, komponen-komponen yang seperti kita bahas pekan yang lalu, misalnya terkait dengan bentuk pemerintahannya, sistem pemerintahannya, atau bentuk negaranya, termasuk pembagian kekuasaan negara, distribusi kekuasaan di dalam rentang yang lebih teknis dan sebagainya. Nah, itulah bagaimana hukum di negara tertentu diatur, mengatur, kita bandingkan dengan apa yang kita punya. Ya, maka dalam konteks ini perbandingan hukum ini dalam pengertian yang paling sederhana dinyatakan sebagai metode studi dan penelitian di mana ini yang menjadi objeknya hukum-hukum dan lembaga-lembaga hukum dari dua negara atau lebih diperbandingkan. Nah, jadi contohnya Mas Hendy kemarin, ya hukum-hukum yang berkaitan dengan keuangan negara, penguasaan kekayaan negaranya yang dilihat dari dua negara atau lebih. Ya, jadi ya tentu karena membandingkan nggak bisa tunggal ya. Membandingkan kok nggak ada yang terbandingnya, berarti bukan perbandingan gitu ya. Oke, ada satu buku yang dikarang oleh Zweig dan Coates, ini alih bahasanya oleh Tony Ware, ini cukup jadul ya bukunya ya, 1987. Bahasanya ini bahasa Jerman, tapi udah dialih bahasakan oleh Tony Ware. Judulnya itu Introduction to Comparative Law. Nah, ini yang dikutip oleh Prof. Saldi Isra di pekan yang lalu saya sampaikan.
Jadi yang namanya metode perbandingan hukum itu ada metode yang sifatnya makro dan ada yang sifatnya mikro. Nah, walaupun kita dalam membandingkan saat kita ingin membandingkan perbandingan yang mikro dengan sendirinya kita butuh perbandingan yang makro dulu. Kita introdusir dulu kapasitasnya yang secara umum, barulah kita mulai perbandingan yang sifatnya lebih kecil atau lebih mikro. Makanya, manakala kita sudah menentukan, oh kita perbandingan mikro saja, tapi pada saat itu juga dibutuhkan perbandingan yang sifatnya lebih makro. Apa contohnya? Kekuasaan eksekutif, ya, bingkai makronya adalah kekuasaan eksekutif. Mikronya seperti contohnya Mas Hendy kemarin, kekayaan negara, eksekutif mengelola kekayaan negara. Nah, pada saat Mas Hendy mengelaborasi bagaimana konsep, bagaimana hukum yang mengatur kekayaan negara di negara A, mau dibandingkan dengan Indonesia, mau tidak mau digambarkan dulu desain makro dari kekuasaan eksekutif di negara itu. Nah, itu maksudnya. Jadi saat kita ingin menjelaskan hal-hal yang sifatnya kecil, mau tidak mau kita uraikan juga, kita gambarkan juga bagaimana desainnya, bagaimana konsep secara umumnya. Ya. Oke, contoh yang tentu lebih mudah, misalnya kita ini di handphone kita masing-masing ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Handphonenya sama-sama Samsung. Jadi makronya itu adalah Samsung. Tapi kemudian kita melihat kualitas dari kameranya. Ya, bagaimana kualitas kameranya? Oh, merek Samsung dengan jenis atau seri 3 misalnya. Oh, begini kualitasnya. Tapi di seri yang 4, oh begitu kualitasnya. Makronya pada saat kita ingin menjelaskan hasil dari perbandingan antara Samsung seri C dengan seri 3 dengan seri 4, saat kita menggambarkan ya perbandingan itu, kita juga harus jelaskan dulu Samsung ini dalam kapasitasnya yang umum itu begini. Bahwa Samsung itu adalah perusahaan yang berdiri dari di Korea Selatan, yang sebenarnya artikulasinya atau pronunciation-nya itu bukan Samsung ya ternyata ya. Ada yang tahu Bapak Ibu? Samsung ya yang benarnya itu ya. Samsung gitu. Kalau merunutnya ke Korea Selatannya, koreksi kalau saya salah. Nah, jadi kita gambarkan dulu perusahaannya begini gitu ya, bentuknya makro, baru sampailah kita kepada perbandingan kameranya. Saya juga begini, Mas Berry dan kawan-kawan, saya sering mengkritik kalau latar belakang dari tesis itu bertele-tele, gitu ya. Gini, apa yang ada, saya mau simulasi apa yang ada di mejanya Mbak Isti sekarang. Ini Mbak Isti sama Mas Berry ini jidatnya aja terus yang kelihatan ini. Jadi saya sulit untuk melihat ini. Misalnya kita ini simulasikan. Yang ada di mejanya Mbak Isti apa sekarang? Buku, Pak. Buku ya. Buku apa spesifik misalnya? Buku anak-anak, Pak. Oh, bukan. Ibu-ibu banget ya. Baik, buku anak-anak. Kalau kita mau menghantarkan, ingin menjelaskan bahwa di atas meja Mbak Isti itu ada buku anak-anak, nggak perlu terlalu panjang lebar, kita menjelaskan dimulai dari negara Indonesia. Negara Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau. Di antara pulau itu ada Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu di dalamnya ada Provinsi Lampung. Provinsi Lampung ada kota bernama Bandar Lampung. Mbak Isi di Bandar Lampung ya? Iya, Pak.
Ya, di Bandar Lampung, salah satunya ada kecamatan apa, Mbak Esti? Sukarame, Pak. Sukarame gitu ya. Di Sukarame dan di kelurahan apa? Sukarame juga, Pak. Sukarame. Di antara rumah-rumah yang ada di Sukarame itu ada rumah namanya Mbak Isti Nurwanti. Di salah satu ruangan dalam rumah Mbak Isti Nurwanti ada buku anak-anak. Kepanjangan nggak, teman-teman? Kepanjangan gitu nganterinnya. Ya, mengurainya gitu. Jadi boleh kita maksudkan untuk gambarkan secara luas, tapi jangan berpanjang-panjang di sana. Kalau memang sudah cukup dinyatakan bahwa mulainya itu dari Bandar Lampung, ya mulainya dari Bandar Lampung. Jangan terlalu berlama-lama di Indonesianya. Nah itu ya maksudnya ya. Jadi hantarkan itu supaya jangan terlalu lama sehingga nanti tertutup pengantar di latar belakang tesis. Ya. Oke, saya jadi ikut membimbing gambaran ya latar belakang ya. Tesis baik. Nah ini yang disebutkan tadi saya kutip dari karyanya Siddhartha ya. Apapun pilihannya, tadi kan ini makro maupun mikro, kata Siddhartha, ada 3 istilah yang harus dipegang dalam membandingkan. Ya, membandingkan hukum ini. Jadi harus jelas nih salah. Harus jelas di antara sistem-sistem hukum itu mana sistem hukum yang dijadikan pijakan dan mana yang menjadi sistem hukum pembanding. Nah, kalau kita tentu saja di Indonesia semestinya yang dijadikan sistem hukum pijakan itu atau istilahnya ini primum comparandum adalah sistem hukum kita. Sistem hukum yang mengatur kenegaraan di Indonesia. Ini yang menjadi hukum pijakannya. Nah, barulah kita tentukan sistem hukum yang dijadikan pembanding. Nah, kalau dalam konsep ini disebut dengan secundum comparatum. Jadi dia negara kedua atau negara yang menjadi pembandingnya dari apa yang kita miliki sebagai sistem yang ingin kita bandingkan. Ya, maka ini berlaku pada skala mikro maupun skala makro. Ya, tegaskan bahwa kitalah sebagai primum comparandumnya sistem yang kita punya, sistem kenegaraan kita, sistem hukum kita, baru kita tegaskan yang dari luar itulah sebagai opsi yang kita jadikan pembanding. Nah, selain 2 istilah ini, primum comparatum dan secundum comparatum, ada istilah tertium comparationis. Apa ini? Ini istilahnya istilah Latin ya. Jadi prinsip perbandingan itu harus terbangun secara komparatif, apple to apple, maka penting untuk memastikan apa yang mau diperbandingkan. Nah, objek dari perbandingan inilah yang disebut dengan tertium comparationis. Nah, 3 komponen ini, teman-teman, jadi primum comparandum, secundum comparatum, tertium comparationis, memang sekilas ya tentu saja dong harus ada ketiga komponen itu. Tapi kadang-kadang gagal untuk memastikan apa yang mau dibandingkan ini sehingga terlalu melebar. Ya, tertium comparationisnya ini tidak ditentukan secara spesifik. Misalnya di sini, kalau kita membandingkan pranata hukum yang berkaitan dengan waris Islam misalnya, ditelaah dulu kesamaannya, apa saja yang sama dalam sistem-sistem hukum yang ada di antar 2 negara itu atau di beberapa negara itu. Jadi hal-hal pokoknya itu apa saja, baru sampai kita kepada pranata hukum yang sifatnya teknis ini, waris Islam misalnya. Ini teman-teman di keperdataan ya. Jadi diperlihatkan dulu, udah ditentukan. Oke, kita mau menentukan karena yang dominan Muslimnya misalnya antara kita dengan Pakistan misalnya, kita dengan Pakistan.
Pakistan itu bahkan diprediksi 10 tahun lagi itu sudah lebih banyak penduduk muslimnya ya dibandingkan dengan Islam katanya gitu ya. Jadi nanti jangan-jangan Indonesia bukan lagi negara dengan yang berpenduduk muslim paling banyak karena tingkat pertumbuhan penduduknya lebih besar di sana. Nah, itu bumbu-bumbu informasi ya. Nah, misalnya dengan Pakistan sama-sama yang terwarnai dengan hukum Islam. Nah, kalau kita mau sampai kepada waris Islam itu ditentukan betul pada aspek-aspek mana saja kita mau membandingkannya. Nah, ini yang dinyatakan sebagai tersium komparasionis. Nah, sehingga kalau sistemnya sudah sama, pengaruh dari komponen-komponen yang menyusun sistem hukum itu sudah kita tentukan. Oh ya, dia dua negara ini punya banyak kesamaan, maka barulah kita nyatakan perbandingan itu apple to apple. Ya, kalau di pertemuan yang lalu kita akan sulit melihat perbandingan antara buah apa? Ada yang masih ingat di slide kita? Antara buah apel dengan buah jeruk ya. Akhirnya cuma kesimpulannya di ujung, oh iya kita sama-sama buah-buahan. Gitu. Karena sudah terlalu banyak yang nggak samanya gitu. Sehingga kalau kita mau mengurai ke dalamnya, yang satu padat gitu ya, yang satu cair semua gitu. Yang satu ada ruang-ruang untuk gampang dipisah-pisahkan, yang lain harus dipotong-potong gitu. Nah, ini terlalu banyak perbedaannya sehingga kita sulit untuk membandingkan. Memastikan apa yang mau dibandingkan ini memandu kita jangan sampai terlalu berlama-lama mengurai kesamaan, padahal kita dalam hal yang sifatnya makro itu sudah tidak ada titik temu. Sehingga energinya bisa disegerakan. Nah, ini catatannya. Boleh jadi yang disamakan, yang dibandingkan itu kesamaannya banyak. Tapi dia tidak bisa tidak relevan untuk dibandingkan. Jangan-jangan karena sudah yang pembanding itu sudah terlalu lama, sudah terlalu tua. Sistemnya itu sudah sangat mapan misalnya. Mau dibandingkan dengan apa yang kita miliki dan ini benar-benar baru. Misalnya di tahun 2003 kita atas perintah Undang-Undang Dasar, amandemen Undang-Undang Dasar, kita membentuk Mahkamah Konstitusi. Tahu ya peristiwanya ya teman-teman? Mahkamah Konstitusi itu lembaga yang lahir dari rahim reformasi karena kebutuhan kewenangan-kewenangan penting dalam sistem kenegaraan kita yang belum ada pengampunya. Siapa yang berwenang untuk itu? Dulu presiden itu dimakzulkan hanya dengan like and dislike saja dari DPR, dari MPR-nya. Turunnya Soekarno, turunnya Abdurrahman Wahid, ya presiden, itu karena udah dibenci oleh DPR-nya, turun. Nggak ada tempat untuk mereka membuktikan kapasitasnya apakah masih pantas menjadi presiden atau tidak. Belum ada tempat kita kalau undang-undang dibuat oleh pembentuknya, terus ternyata bertentangan dengan hak-hak kita, belum ada tempat mengadu. Nah, itu di antara 5 kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, maka kita bentuk. Kalau saat itu kita mengambil perbandingannya ke Mahkamah Konstitusi yang sudah terlalu tua, ada yang tahu Mahkamah Konstitusi pertama kali dibuat di mana, teman-teman? Oh, ini nggak ada yang benar-benar dari itu ya, hukum kenegaraan ya? Ada awal S1-nya ada yang dari hukum kenegaraan nggak, teman-teman? Iya, ada? Enggak ya? Oke, Mahkamah Konstitusi yang pertama itu dilahirkan oleh ahli hukum tata negara yang bernama Hans Kelsen di Austria. Nah, di tahun 1901.
kalau kita mau bandingkan dengan yang di sana, mempadankannya itu butuh banyak energi. Karena dari segi kapasitas kelembagaannya sudah terlalu banyak kemajuannya, sehingga nanti terlalu timpang gitu ya perbandingannya. Maka lebih dekat saat itu kita ikuti dalam naskah komprehensif pembahasan Undang-Undang Dasar, pengubah ya pengamandemen Undang-Undang Dasar di rentang 99 hingga 2002 itu ngambil contohnya di negara-negara yang lebih baru, lebih kontemporer membuat ya Korea Selatan misalnya, Thailand, gitu ya, Hong Kong dan sebagainya, beberapa negara yang baru. Nah, itu lebih memudahkan karena dalam rangka untuk memastikan apple to apple nih tadi. Ya, jadi nanti subjek tema apapun yang teman-teman ingin bandingkan, pastikan juga meskipun sudah banyak kesamaan, umur dari penerapan sistem itu penting juga untuk dilihat. Apakah senioritasnya sudah terlalu jauh misalnya. Ya, sudah terlalu jauh sehingga kalau dibandingkan pun ya terlalu jauh kita untuk mengejar konsepnya. Gitu ya. Bukan berarti tidak mungkin ada lompatan ya dalam sistem yang berlaku di dalam sebuah negara. Jadi dimungkinkan juga sebagai sesuatu yang ingin kita tawarkan. Oke, nah barulah kita masuk sekarang pembahasan terkait dengan tingkat perbandingan. Oh, sampai di sana tadi, sampai di sini dulu. Ada yang menarik nggak untuk kita diskusikan, teman-teman? Silakan. Pak, Ya. kita mau bertanya terkait tujuan perbandingan ini, misalnya kita menulis tulisan selain apple to apple ya Pak, yang seperti yang disebutkan tadi, terbaru, apakah rujukan perbandingan itu kemudian ditujukan untuk kita merujuk seperti itu Pak, sistem yang kita bahas seperti itu, atau sekedar perbandingan saja, atau memang kita sudah dari awal ingin menjadikan itu sebuah model seperti itu. Terima kasih Pak. Iya, makasih Mbak Isi. Ya, dalam praktiknya yang namanya penelitian itu kan berangkat dari ius constitutum dan kita mencari alternatif ius constituendum. Jadi apa yang kita cita-citakan ke depan. Maka kita harus lihat dulu apa yang kita punya sekarang. Sebagai sebuah sistem, sebagai sebuah tatanan hukum, peranata hukum, kita punyanya yang sekarang begini. Nah, berangkatnya tidak harus kalau di pekan yang lalu kita gambarkan tuh kan belajar dari pengalaman-pengalaman terbaik ya, best practice, apa yang dipraktikkan di negara-negara luar. Apakah berangkatnya itu harus dimulai dari masalah dulu, ada masalah dulu, sehingga kita mau membandingkan relatif juga. Ya, apalagi kalau kita bicaranya dalam penelitian yang ada di kampus. Jadi bisa saja apa yang ingin kita bandingkan itu bukan dalam rangka benar-benar ingin merujuk, tapi ingin melihat apakah yang kita punya ini padanannya di luar sana dengan konsep yang selama ini sering diperbincangkan, pengalaman-pengalaman terbaik di luar sana, punya banyak kesamaan. Kalau tidak banyak kesamaan, di mana lebihnya kita dan di mana lebihnya konsep yang ada di luar sana. Jadi tidak harus ujungnya itu kita akan merujuk. Kita akan menjadikan itu sebagai acuan, tidak harus selalu begitu. Bisa saja perbandingannya justru kita mengurai dan sampai kesimpulan, oh ternyata kita punya lebih bagus loh. Ya, lebih bagus dibandingkan dengan yang ada di luar gitu. Sehingga kita mengangkat justru konsep yang kita miliki. Misalnya gini, teman-teman. Saya saat menyusun disertasi itu membandingkan negara-negara di Amerika Latin ya terkait dengan fungsi pengawasan lembaga perwakilan. Saya hadirkanlah di situ ada negara Costa Rica, ada negara Meksiko ya kalau saya tidak salah, Brazil, dan 5 atau 6 negara saya ambilkan. Di ujung saya katakan
oh ternyata Indonesia lebih lengkap loh fungsi pengawasannya itu. Alat-alat untuk mengawasi pemerintahan itu ternyata dimiliki oleh DPR-nya Indonesia lebih lengkap dibandingkan dengan negara-negara di luar. Nah, di saat itu kita cukup menyimpulkan bahwa apa yang kita miliki di negara kita itu adalah sesuatu yang lebih maju dibandingkan dengan yang ada di luar. Nah, pernyataan ini pun merupakan bagian dari penelitian. Ya, jadi membandingkan konsep dan berkesimpulan di ujung bahwa kita lebih baik dibandingkan di luar, itu pun bagian dari penelitian. Kalau kita tidak mengurai itu, tidak membandingkan itu, tidak mencoba untuk melihat kesamaan dan perbedaan, kan tidak akan sampai kita kepada kesimpulan bahwa oh kita lebih baik dibandingkan di luar. Begitu kan? Ya, jadi ujungnya itu tidak harus selalu akan merujuk kepada luar. Ya, bisa jadi kesimpulan akhirnya itu adalah kita justru menegaskan apa yang kita miliki, konsep yang kita punya, sistem yang sudah kita bangun itu lebih baik dibandingkan luar. Nah, lain ceritanya, kalau kesimpulannya itu adalah kita menemukan banyak kelemahan dari yang kita miliki. Nah, di saat itulah kita mendudukkan negara yang kita bandingkan itu sebagai objek yang kita rujuk. Nah, jadi kesimpulan dari penelitiannya adalah, oh menarik untuk atau penting untuk dipertimbangkan merujuk kepada konsep yang berlaku di negara A, misalnya, yang tidak tersedia di negara kita. Itu. Nah, jadi apa? Kira-kira gambarannya begitu, ya, Mbak Isti. Jadi tidak harus selalu ujungnya adalah merujuk. Misalnya yang sudah disebutkan Mas Hendy juga kan di pertemuan yang lalu. Konsepnya Cina itu bagus, tapi jangan-jangan bertentangan dengan moral kita sebagai sebuah negara. Ya, moral hukum di belakang hukum kita. Nah, boleh saja dijadikan perbandingan, tapi dikenalkan saja, diintrodusir. Oh, ini sistem yang berlaku di luar sana. Konsep yang berjalan di luar sana itu begini. Nah, tapi yang kita miliki ini, misalnya kesimpulan oleh Mas Hendy, lebih tepat untuk dan lebih cocok dengan kondisi budaya hukum kita, misalnya, dibandingkan dengan konsep yang ada di luar sana. Meskipun dalam beberapa hal, misalnya, kan kemarin sudah dinyatakan Mas Hendy, ada kelebihan-kelebihan di luar sana, di Cina gitu, yang katanya lebih tepat dengan konsep kita. Walaupun dalam hal ini misalnya disebutkan, oh ini lebih tepat, ini lebih layak untuk dipertimbangkan, begitu. Jadi ujung dari proses perbandingan ini bisa saja menyimpulkan bahwa negara kita lebih baik atau negara luar lebih baik atau enggak, hanya disajikan saja sebagai hasil dari penelitian. Gitu. Tinggal nanti pembaca yang melihat, oh ini yang konsep yang dari negara yang terbanding ini lebih baik dibandingkan dengan yang kita punya. Itu ya. Oke, mudah-mudahan nggak puas, Mbak Isi. Kalau nggak puas itu kan akan baca lebih lanjut biasanya. Baik, kita lanjut ya. Ada lagi, teman-teman? Cukup dulu ya, kita lanjut ya. Oke, nah inilah yang disebutkan oleh Rothhard dan Martin Harrop ya, bukunya sudah saya share. Saya nggak tahu apa akad yang berlaku di sekretariat negara itu di perpustakaannya itu apa sehingga mereka bisa men-share PDF-nya ya secara bebas ya. Mungkin sudah dibeli hak ciptanya. Kalau teman-teman mau cari referensi yang dalam komunitas open source, saya nggak perlu ajari lah ya, karena ada nggak etiknya di situ. Tapi udah pernah berkenalan dengan referensi open source ya. Saya yakin ini teman-teman, PDF yang berterbangan di luar sana gitu ya. Yang dalam kacamata bijaksananya itu ya sebenarnya tidak layak ilmu itu disimpan dalam ruang-ruang transaksional katanya. Nah, maka semestinya semuanya itu dibuat bebas. Toh yang menganugerahkan
pemikiran itu adalah yang memiliki kita semua, gitu ya. Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu ya. Maka begitu membuat karya kok harus beli begitu. Nah, komunitas open source itu kan cara pandangnya begitu. Nggak perlu saya ajari ya. Teman-teman pasti sudah pernah bertemu gitu ya dengan komunitas itu, dengan link-link pencarian itu. Kalau saya sebutkan di sini jadi nggak pas juga gitu ya. Nggak pas juga gitu ya. Tapi klik saja open source gitu, nanti ada link-link untuk mendapatkan referensi-referensi. Terus terang saya juga sangat terbantu ya dengan kanal-kanal informasi seperti ini. Saya nggak kebayang kalau seratusan buku tadi yang saya kutip di disertasi atau yang saya baca untuk memastikan data-data yang ingin saya telaah itu tepat gitu. Kalau saya harus menguangkannya itu berapa ribu dolar gitu ya habisnya ya. Tapi karena ada yang share itu di luar sana, jadi ikut terbantu. Ya nanti apa ya tentu ini menjadi musuh dari ini ya, dari penerbit ya. Kan itu diskusinya sudah cukup panjang terkait dengan bagaimana komunitas ini men-share referensi padahal itu dari penerbitnya dibuat berbayar. Nah, jadi saya cukup mengenalkan bahwa ada banyak kanal-kanal seperti itu, tapi nggak langsung menunjuk di mana letaknya gitu ya, karena itu dua hal yang berbeda gitu ya. Dua hal yang berbeda. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini dari buku, nanti teman-teman bisa telaah secara mandiri dari buku Martin Herop ini, dan beberapa buku yang lain ya, seperti yang sudah seingat saya tulis di itu di Fiklas ya. Kalau belum nanti saya ingatkan, saya tuliskan di Fiklas beberapa buku utama. Oh, di kelas A1 dan A2 yang saya langsung tunjukkan karena mereka kuliahnya itu Jumat. Ya, kuliahnya Jumat, saya ada di kantor. Nah, buku-bukunya itu ada di kantor. Saya pernah perlihatkan semua bukunya di hadapan kamera Zoom ya. Ada 7 atau 8 referensi ya. Buku yang tadi agak mahal soalnya itu Pak. Yang ini, Ini yang ya, Introduction to Comparative Law. oh comparative law ya. Ya, 1,7 itu Pak. 1,7. Nah, itu satu buku aja sekian begitu ya. Mau berapa dolar kita harus lulus dari jadi magister hukum di Unila gitu ya untuk dapat referensi-referensi. Nah, nanti silakan cari kanal-kanal ininya ya, yang tidak berbayar. Baik, kita lanjut dulu. Jadi Martin Herop dan Rothak ini membagi tingkat perbandingan. Nah, dan sebenarnya kalau kita mau urai lebih luas, tingkat perbandingan yang dimaksudkan Martin Herop dan Rothak ini bisa diluaskan lebih lanjut ya. Mereka menyebutkan hanya 3 saja levelnya. Level institusi, jadi kita itu berfokus pada institusi, maka yang dibandingkan adalah organisasi pemerintahan atau relasi di antara beberapa pemerintahan, bagian dari pemerintahan itu. Dicontohkan di sini di antara presiden dengan kongres, bagaimana mereka saling mengimbangi. Konsepnya bagaimana antara presiden Amerika dengan kongres Amerika yang isinya adalah the House of Representative dan the Senate ya. Jadi dua institusi ini seperti kita di Indonesia DPD dengan DPR, bagaimana lembaga ini membalanskan ya, mengimbangi kekuasaan yang diberikan kepada presiden dalam lingkup sistem presidensial di Amerika. Jadi langsung menunjuk perbandingannya itu kepada institusi-institusi tertentu. Nah, termasuk ya kalau konteksnya pengelolaan keuangan, sayangnya ini yang menyampaikan temanya baru Mas Hendy ya, jadi saya merefernya ke Mas Hendy aja. Kalau yang sekalian
bisa dijadikan kita bahasan boleh kalau sudah temu temanya. Mbak Yeni, Mbak Isti, Mas Bari, udah temu tema tesisnya? Kira-kira gambaran tema besarnya sudah temu? Mbak Yeni udah buka mic? Sudah, Pak. Udah, tentang Sudah, apa? Pak. Hmm, tentang penyederhanaan birokrasi, Pak. Penyederhanaan birokrasi. Oke. Oh, saya ngajar tuh di S3 tentang reformasi birokrasi. Apa yang mau diurai dari penyederhanaan dalam hal apa? Birokrasi dalam hal apa? Atau dalam institusi apa misalnya? Kalau levelnya institusi, fokusnya di institusi ini. Dalam hal apa? Saya skupnya lebih mengkerucut ke sistem kerja di kabupaten tempat saya kerja, Pak. Oke, di DLH-nya ya? Lingkungan hidupnya ya? Enggak, Pak, di kabupaten khususnya. Ya, lebih luas sedikit di kabupaten. Oh, di kabupaten. Oke, saya kira. Tapi kan untuk ini kementerian masing-masing itu kan ada konsep yang secara gradual berjalan kan untuk reformasi birokrasinya kan ya. Dan itu Ada. diturunkan sampai ke dinas nggak? Sampai ke dinas? Iya, iya Oh, betul, sampai Pak. ya. Iya. Oh iya. Oke. Jadi pola yang berlaku, komitmen yang dibuat di tingkat pusat itu diturunkan juga sampai ke daerah ya. Oke, temanya tentang penyederhanaan birokrasi. Mas Ferry, sudah temu tema besarnya? Ya Pak, kemarin kan kami di matkul metode penelitian juga dikasih tugas Pak untuk menentukan Oke. tema. Tentang apa? Sementara saya ini Pak, masih terbelakang kerjaan juga sih Pak. Judulnya Iya. itu terkait patuhan Pemda dalam rangka penyelesaian kerugian daerah. Rencananya Oke. studi kasusnya pemerintahan Provinsi Lampung. Oke. Kepatuhan pemerintah ya. Baik. Terakhir Mbak Isti. Sementara masih terkait ini Pak, bantuan keuangan partai politik. Bantuan keuangan partai politik. Iya, Pak. Baik. Nah, coba lihat dari definisi level of analysis in komparatifnya Rothbard dan Martin Harap ini. Berarti teman-teman itu sebenarnya, nah kecuali Mas Hendy ya, Mas Hendy itu lingkupnya sudah di sini tuh. Ya, kalau yang tiga tadi, Mbak Yeni, Mbak Isti, Mas Berry, lingkupnya masih di institusi. Bukan masih, berarti ya di institusi. Karena yang ingin dibandingkan itu adalah yang terkait dengan institusi-institusi tertentu. Nah, sedangkan kalau Mas Hendy ini konteksnya adalah bagaimana dalam konteks negara, ya. Ini misalnya dicontohkan bagaimana bangunan konsep negara kesejahteraan, ya. Bagaimana mengatur kompetisi dalam konteks perekonomian supaya tertata, ya, kemajuannya, persaingannya, termasuk pengaturan rule-rule yang berlaku untuk seluruh pelaku usahanya, gitu. Kalau kemarin Mas Hendy, bagaimana pengelolaan kekayaan negaranya? Nah, itu bicaranya adalah kekuasaan negara. Nah, levelnya itu adalah fokus konsep-konsep yang berlaku dalam konteks kenegaraan. Nah, bisa, ya ini tadi kaitannya dengan Mbak Yeni, level society-nya juga yang akan dilibatkan. Jadi bagaimana pengaruh misalnya yang dicontohkan, pengaruh pendidikan dalam hal memilih gitu ya, perilaku memilih dalam dalam pemilihan umum misalnya dicontohkan di sini. Nah, bagaimana kaitannya penilaian publik terkait dengan birokrasi yang ada di
di kabupaten Pringsewu ya kalau nggak salah ya, Mbak ini ya. Sawaran, Pak. Oh, Pesawaran. Nah, bagaimana penilaian dari society, dari masyarakat terhadap birokrasi yang berjalan di Kabupaten Pesawaran, gitu ya. Kalau lingkupnya mau dibatasi di tingkatan institusi tertentu, maka di institusi itulah dilihat bagaimana perspektif dari masyarakat. Nah, ini level-level komparasi yang diajukan oleh Rothak ya. Nanti kita urai lebih lanjut. Nah, dinyatakan oleh Rothak seperti yang sudah kita singgung di pertemuan yang lalu, apa sih sebenarnya manfaat dari membandingkan itu? Apa yang bisa kita dapatkan benefitnya dari membandingkan? Energinya lebih nggak, Bapak Ibu, kalau kita harus membandingkan, apalagi dengan negara luar, referensi yang dibaca juga referensi berbahasa asing, gitu. Pasti energinya akan lebih besar yang dikeluarkan dibandingkan kalau kita cukupkan telaah itu, telaah perundang-undangan, ya, telaah historis, pendekatan konseptual dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli. Ya, akan ada energi yang lebih besar kita harus keluarkan kalau kita menggunakan metode perbandingan. Tapi dikatakan hak dan herop ini akan membantu kita untuk meluaskan pemahaman. Jadi subjek yang sedang kita teliti, subjek yang sedang kita telaah itu, dengan membandingkan kita semakin punya pandangan yang luas. Saya saat balik lagi ke disertasi ya. Sorry kalau agak self-centered ini, nyebut-nyebut pengalaman sendiri. Saya itu membaca satu penelitian yang dibuat oleh IPU, Interparliament Union. Dia berkedudukan di Swiss, Jenewa. Saya hampir ke sana, cuma nggak di ACC ininya, pengajuan pendanaannya. Saya ingin ke Interparliament Union di Jenewa itu untuk tahu data-data yang mereka pernah himpun terkait dengan 88 negara yang menerapkan fungsi pengawasan parlemen. Nah, karena tidak bisa ke sana, akhirnya saya bersurat mengirimkan email lah ke sekjennya IPU itu, dan syukurnya mereka terbuka untuk men-share data-data itu. Nah, mereka dapatlah kirimkanlah bentuknya itu Excel yang menggambarkan bagian-bagian dari fungsi pengawasan dari 88 negara. Nah, ini sangat membantu saya sebagai peneliti untuk punya keluasan berpikir. Pemahamannya jadi sangat luas. Oh, di luar sana itu 88 negara itu konsep pengawasan parlemennya itu begini. Nah, tentu bagi kita peneliti dengan masing-masing penelitian yang sedang akan digarap akan luas pemahamannya, ya. Apalagi kalau dalam hasilnya itu kita ingin membangun dalam ilustrasi ini, ilustrasi gambar di sini. Nah, dengan kita banyak punya referensi dari fasad rumahnya saja, ya, gambar depan rumahnya, mungkin desain jendelanya, ventilasinya, bagaimana kemiringan dari atapnya, itu kita akan lebih banyak contoh-contoh. Kita akan banyak keluasan. Saya sedikit cerita ini self-centered lagi ya. Saya nggak tahu teman-teman punya pengalaman yang sama atau enggak. Saya baru renovasi pagar rumah, gitu ya. Pagar rumah itu saya ambil contohnya, mungkin ini juga ada pengalaman Bapak Ibu, teman-teman mencari referensi sekarang ini kan gampang ya. Gimana sih gambar pagar yang bagus gitu. Keluarlah gambar-gambar, saya ambilnya dari Pinterest. Dapatlah gambar dari contohnya itu dari Portugal atau Spanyol gitu ya. Desainnya, desain penataan batu alamnya itu dan cutting lasernya. Sorry agak teknis ya. Tapi yang saya ingin ceritakan, satu waktu ada mobil yang berhenti mendadak di depan rumah. Dan saya kaget, dia
tamu tapi nggak turun-turun dari mobil, ternyata dia foto-foto gitu. Foto-foto pagar saya itu, kemudian diklaksonin karena depan rumah ini walaupun ramai tapi jalannya itu kalau sudah berpapasan dari dua arah ramai jadi sulit gitu. Nah, akhirnya diklaksonin, dia minggir, memilih untuk minggir, parkir sebentar dan turun, foto-foto lagi gitu. Pagar rumah saya itu. Nah, saya tidak sempat tanya, cuma saya yakin dia mungkin kalau tidak sedang membangun pagar juga, mungkin dia bagian dari developer gitu ya, apakah perumahan begitu ya. Dan dia ingin mendapatkan referensi lebih banyak dalam membangun. Nah, itulah yang dimaksud dengan keluasan pemahaman tadi. Alternatif yang ada itu dicari ya contoh-contohnya sehingga kita itu mendapatkan lebih banyak referensi. Ada keluasan di situ. Termasuk saya tadi otak-atik dicari referensi di Pinterest, temulah contohnya. Ya, sehingga membangun pagar saja itu lebih mudah kita menemukan yang paling klik dengan selera kita. Dalam konteks yang lebih luas, membangun rumah, apalagi membangun negara, nah keluasan pemahaman itulah yang membantu kita mendesain bagaimana negara ini ingin diatur. Ya, seperti yang seingat saya sudah pernah saya sebutkan ya di pertemuan yang lalu, karyanya R.M. Abi Kusuma, udah ya, tentang lahirnya Undang-Undang Dasar, sudah teman-teman? Sudah saya kutip ya? Belum, Pak, belum. Oh belum. Kalau bukunya R.M. Abi Kusuma, beliau itu dosen yang sepuh ya di UI, mungkin sekarang sudah pensiun. Lahirnya Undang-Undang Dasar, beliau itu meneliti dokumen-dokumen apa yang digunakan oleh para pendiri bangsa. Nggak boleh mati. Mic-nya ditutup, Mas Berry. Ini suara anaknya ingin ikut kuliah. Ya, itu beliau itu sampai ke Leiden untuk menemukan dokumen-dokumen apa saja yang dibaca oleh Soekarno, Hatta, dan seluruh pendiri bangsa. Dan ditemukanlah ternyata ya para penyusun di BPUPK maupun di PPKI itu referensi mereka sangat luas. Jadi terdatalah ada Atlantic Charter misalnya, ya perjanjian Atlantik yang mereka pahami, mereka artikan, termasuk konstitusi Jepang. Mereka jadikan referensi untuk menyusun Undang-Undang Dasar 1945 dulu. Dan banyak dokumen yang lain. Nah, temulah akhirnya keluasan pemahaman lalu dicocokkan dengan kondisi kita di Indonesia. Oh, ini konsepnya tepat atau enggak? Ini yang berlaku di Jepang, ini yang berlaku pada negara-negara di luar sana. Apakah cocok atau enggak? Nah, pada akhirnya lahirlah konsep yang saat ini kita bisa saksikan di dalam Undang-Undang Dasar itu. Nah, jadi karena keluasan pemahaman tadi membantu ya, membantu mengurai dan membentuk sistem konsep yang paling tepat ingin kita pilih. Nah, maka bersamaan dengan itu kelasnya pun akan menjadi lebih terimprove ya. Komparasi itu menjadikan dalam konteks perpolitikan misalnya dalam proses pengelolaan negara senantiasa meningkat ya klasifikasinya itu. Jadi ada progres, ada peningkatan yang terus naik gitu. Konsep yang dijalankan di dalam sebuah negara karena ada alternatif praktek-praktek baik, pengalaman-pengalaman yang bagus di luar sana yang kemudian diterapkan di negara kita. Nah, dalam konteks penelitian ini dalam rangka untuk menguji hipotesis. Jadi kalau diasumsikan misalnya Mbak Yeni ingin lihat bagaimana penyederhanaan birokrasi di luar sana negara-negara tertentu, asumsinya ada yang lebih baik konsepnya yang berlaku di luar sana dibandingkan dengan yang ada di negara kita.
lebih teknis lagi yang ada di pesawaran misalnya. Nah, konsep itu akan perbandingan itu akan menguji hipotesis kita. Anggapan kita kan selalu akan ada atau ada di luar sana yang lebih baik. Nah, dengan membandingkan, kita akan menemukan kesimpulan, oh iya, ternyata memang di luar sana lebih banyak yang lebih baik. Maka kita layak untuk mengadaptasinya. Tapi juga bersamaan dengan itu, bisa jadi hipotesisnya justru terbantahkan. Oh, ternyata di luar sana nggak ada yang lebih baik. Gitu. Sama seperti yang kita sebutkan tadi ya, ujung dari pembandingan itu, hasil perbandingan tidak harus selalu menjadi rujukan. Jangan-jangan kita justru sampai kepada kesimpulan yang kita miliki jauh lebih baik. Ya, oke, yang terakhir, menurut Haq dan Herab, bahwa manfaat membandingkan itu adalah agar kita bisa mengontrol dan lebih mudah untuk memprediksi. Ya, ke depan itu ada potensi-potensi terkait dengan perkembangan itu mencakup hal-hal apa saja. Nah, sehingga dengan itu kita terbantu untuk menyusun langkah-langkah antisipasinya. Pengalaman di negara yang lain dengan konsep yang A misalnya diberlakukan di luar sana, ternyata itu efektif untuk menghadapi satu kondisi yang baru misalnya di negara itu. Misalnya dalam hal mitigasi bencana. Ya, mitigasi bencana di luar sana diterapkan yang seperti ini konsepnya. Nah, ternyata itu efektif untuk digunakan kalau ada situasi-situasi bencana yang berlaku di dalam sebuah negara dan seterusnya. Nah, ini makanya jadi terlihatlah manfaat-manfaat dari membandingkan, ya, membandingkan negara, membandingkan pemerintahan, membandingkan sistem politik, membandingkan hukum antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Oke, ini tentu tidak pas juga kalau kita berbicara hal-hal yang sifatnya mudah saja. Tentu disebutkan kesulitan ya atau tantangan lah kita sebutkan di sini. Tantangan yang menurut Haq dan Herab biasanya dihadapi oleh peneliti yang melakukan perbandingan. Yang pertama, tentu penelitian yang mengkomparasikan itu perlu tahu lebih dari satu sistem. Ya, jadi harus paham betul apa yang dimiliki di negara kita, baru nanti cari di luar sana. Nah, tuntutan untuk mengkomparasikan ini tentu tidak bisa terlalu dangkal. Maka ada upaya untuk membandingkan pada aspek-aspek yang lebih dalam. Nah, misalnya, meski sama-sama bersistem pemerintahan presidensial, Indonesia, Filipina, Amerika Serikat nggak sama dalam mekanisme pengisian jabatannya. Ya, misalnya dalam hal anggota DPR di Amerika itu 2 tahun sekali pemilihannya, Indonesia 5 tahun sekali. Untuk senatnya yang lebih lama mereka, ya seingat saya 6 tahun. Tapi untuk yang DPR-nya, House of Representative-nya itu beda antara kita dengan di Amerika maupun di Filipina. Nah, perbedaan yang signifikan itu harus dipahami dulu sebelum membandingkan entitas antara lembaga eksekutif dengan legislatif, karena ini kita sedang membandingkan sistem presidensial ya yang berlaku di 3 negara ini. Nah, pahami dulu perbedaan yang dimiliki oleh 3 negara ini. Dengan begitu kita akan mengurai mana saja letak-letak yang layak untuk dibandingkan. Nah, ini tentu saja menurut Herab dan Haq menuntut pengetahuan yang lebih banyak. Jadi energi yang dikeluarkan juga akan lebih banyak, gitu ya. Oke, kemudian apalagi kesulitan yang menurut Herab dan Haq ini, meski memiliki fenomena yang sama, namun bisa berbeda antar negara. Apa maksudnya?
keberadaan contohnya ya, keberadaan lembaga penguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ide awalnya itu teman-teman tahu ada Marbury versus Madison. Ya, ada satu peristiwa hukum pergantian jabatan di Amerika Serikat yang meminta kepada Mahkamah Agungnya untuk memaksa presiden mengeluarkan surat yang sudah ditandatangani presiden sebelumnya. Oh, ribet ya. Intinya, ide dari pengujian undang-undang itu lahir di Amerika. Masalahnya, Amerika itu nggak menunjuk Mahkamah Konstitusi tertentu. Ada lembaga yang dinamakan Mahkamah Konstitusi. Idenya dari Amerika, tapi Amerika sendiri nggak menunjuk lembaga yang disebut sebagai Mahkamah Konstitusi. Lalu siapa yang mengerjakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi versi kita di Indonesia? Lembaganya adalah Mahkamah Agung Amerika. Nah, sedangkan kalau kita membandingkan, Mahkamah Agung Indonesia justru nggak punya wewenang untuk sebagaimana lembaga Mahkamah Konstitusi. Ya, karena dia sudah punya wewenang sendiri. Ya, cabang-cabang peradilan umum, militer, agama, tun, itu wilayah-wilayah yang berada di lingkup Mahkamah Agung. Kalau di Amerika nggak seperti itu. Mereka mengerjakan juga wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, itu contohnya. Nah, jadi fenomenanya mungkin sama, tapi penerapannya bisa berbeda-beda. Nah, ini butuh energi untuk mengurainya. Nah, tantangan selanjutnya adalah globalisasi dan arus informasi ya di sini ya. Jadi diferensiasi itu menjadi semakin sedikit ya perbedaannya, sehingga fenomena yang berlaku di luar negara kita itu ternyata tidak terlalu signifikan perbedaannya dengan di luar. Nah, sehingga kita lebih sulit untuk mencari alternatif-alternatif karena diferensiasinya semakin menipis. Ya bedanya itu udah nggak jauh-jauh lagi antara kita dengan di luar. Sehingga untuk saling belajar dengan negara-negara di luar semakin sedikit karena alternatifnya ternyata sudah semakin sedikit juga. Itu. Ini kan peredaran informasinya juga semakin mudah ya. Kita mau bandingkan tentang apa saja dengan negara luar terbantu dengan arus informasi yang terbuka. Ya, sangat terbantu lah ya. Makanya ada anekdotnya, respect your parents, they pass school without Google. Jadi hormati orang tua kalian ya, mereka lulus dari sekolah, dari kuliah, nggak ada Google gitu ya. Sedangkan yang sekarang generasi yang modern sekarang itu sangat terbantu dengan Google. Apa-apa cari di Google. Ada yang sangat tahu dari semua hal. Dan itu akhirnya ya dalam banyak hal tidak selalu positif ya. Banyak juga yang negatifnya. Akhirnya banyak yang kopas gitu ya. Yang disajikan dalam tugas-tugasnya juga hasil dari kopas itu. Nah, saya berharap di kelas kita enggak ya. Di kelas kita enggak. Mulailah untuk berteori. Saya itu yang paling saya ingat teman-teman saat menyelesaikan S2 S3 di UGM itu, pesan dari para penguji itu, mulailah untuk berani berteori. Itu. Jadi boleh kita itu melihat pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli dari luar sana, tapi di ujung kita harus menyatakan kita itu punya teori sendiri apa enggak terkait dengan itu. Nah, silahkan saja diuraikan teori versi kita. Nah, dengan begitu kita ikut berkontribusi kepada ilmu pengetahuan. Dengan kita menyampaikan juga teori kita. Atau setidaknya, kalau ada beberapa teori, kita nyatakan saya sebagai peneliti lebih dekat atau lebih setuju dengan pendapatnya si A. Nah, kemukakan alasannya begini-begini.
Nah, sehingga dengan begitu kita mulai berkontribusi di dalam ilmu pengetahuan. Nah, saya inginnya teman-teman juga nanti begitu dalam menyusun tesis ya. Jangan itu daftar pustaka saja, kumpulan kutipan-kutipan pendapat para ahli di dalam karya tulisnya, karya ilmiahnya. Terus pendapat kita di mana? Nggak berani kita ungkapkan. Alasannya belum punya kapasitas lah gitu. Nggak lagi ya, nggak boleh ya. Apalagi udah di strata 2. Mulailah, silakan berteori ya. Dari seluruh pendapat-pendapat yang ada, apa pendapat kita ya. Oke. Nah, terakhir kesulitan atau tantangan yang biasanya dihadapi dalam membandingkan ini adalah contoh-contoh negaranya itu jangan-jangan tidak representatif. Jadi signifikansi temuan penelitiannya jadi nggak terlalu kentara. Ya, karena ternyata sudah jauh menelaah, ternyata ketidaksamaan terlampau lebar sehingga tidak relevan dibandingkan. Ya, jadi pastikan pengetahuan-pengetahuan dasar dari lembaga yang kita ingin bandingkan itu kita ketahui. Jangan sampai nanti sudah terlalu jauh kita ingin menelaah, di ujungnya, oh ternyata nggak ada yang bisa dibandingkan ini karena perbedaannya terlalu timpang. Nah, ini artinya nanti menghabiskan energi, tidak sampai kepada kesimpulan ya. Baik, itu yang bisa disampaikan teman-teman sekalian di kesempatan ini. Nanti saya share PPT tadi ya di Vklas. Ini mata kuliah yang harus kita lewati tugasnya itu dengan perbandingan. Nah, makanya tadi saya ingin pastikan sudah ada tema besar dari masing-masing tesis yang ingin disusun. Nanti tinggal arahan dari tugasnya saya sampaikan pekan depan ya, pekan depan di Vklas. Nanti cobalah untuk kaitkan perbandingan tema-tema yang teman-teman tadi ingin susun sebagai tesis dan jadikan tugas ini nanti tinggal dimasukkan saja sebagai salah satu sub bahasan di dalam tesis. Jadi sekali dayung kita melampaui beberapa tahapan ya. Baik, sampai di sini ada yang menarik untuk kita diskusikan? Silakan. Izin, Udah maghrib. Udah maghrib nih tempat saya ini, udah orange betul tuh di belakang. Udah maghrib ya? Enggak, ini gambarnya doang. Gambar. Izin, Pak Jul, ini ya yang mungkin agak sulit itu terkait masalah stratum komparatifionis ya, yang tadi sampai disampaikan itu kan berarti kan boleh dibilang itu sebenarnya menguraikan hal-hal apa yang akan kita bandingkan kan ya, antara kita dengan katakanlah negara lain gitu ya. Nah, ini saya di perkuliahan semester 1 itu sempat ada salah satu profesor menyampaikan bahwa paling tidak membandingkan itu ada beberapa pendekatan. Ini mohon arahan nih Pak Jul nih. Pertama, yang penting bandingkan yang pertama yang harus dibandingkan adalah subjek dan objek hukumnya. Terus kemudian yang kedua akibat hukumnya, kemudian yang ketiga hubungan hukumnya, kemudian yang terakhir tuh hak dan kewajiban. Mungkin kalau dalam tatanan hukum tata negara mungkin kewenangan dan tanggung jawab ya kali ya. Ini yang seperti ini bagaimana nih Pak Jul, itu satu. Atau mungkin kita perlu juga untuk menguraikan stratum itu melihat teori yang lain. Misal contoh kita bisa menggunakan pendekatan Friedman yang menggunakan pendekatan 3 besar itu ya Pak. Ya terkait struktur substansi dan culture ya. Ini kira-kira seperti apa nih? Mohon arahan Pak Jul. Iya, kalau yang diurai tadi terkait dengan subjek, objek, terus hak dan kewajiban, biasanya itu basis perbandingannya itu kasus. Jadi bukan konsep yang lebih makro ya. Dia bisa kejadian-kejadian tertentu, peristiwa-peristiwa hukum tertentu. Nah, maka yang diuraikan oleh dosen yang tadi itu tepat gitu. Tapi dalam konteks perbandingan sistem kenegaraan, wilayah-wilayahnya itu biasanya lebih makro sifatnya. Maka tidak akan berkait mana yang menjadi hak dan kewajiban, mana yang harus menjadi subjek, mana yang menjadi objek dan seterusnya. Karena kita bicara antara dua entitas besar.
Dan yang kita bicarakan ini adalah sistem yang berlaku di dua negara itu, bukan basisnya kasus per kasus. Nah, lain ceritanya kalau sudah ada kasus tertentu ya, misalnya kasus pencurian ya, pencurian yang sama gitu, yang objek yang dicuri itu sama, pelakunya mungkin ada kesamaan dari segi umurnya, dari besarannya itu sama begitu ya, sehingga tidak bisa digolongkan sebagai tipiring dan seterusnya. Maka yang seperti ini komponen-komponen penilaian seperti yang diungkapkan dosen tadi menjadi relevan. Yang disebutkan subjeknya, objeknya, hak dan kewajiban, diuraikan peristiwa hukumnya. Tapi kalau dalam konteks perbandingan konsep kenegaraan, maka kita mengurainya itu apa yang berlaku dalam konteks makro di setiap negara-negara itu. Maka pembicaraannya sistem hukumnya bagaimana, kedekatannya dengan budaya hukumnya bagaimana. Nah, berlanjut ke pertanyaan yang tadi, dimungkinkan nggak kita itu mengurainya dengan apa yang dikemukakan Friedman misalnya, dengan 3 komponen itu? Boleh saja. Nah, atau misalnya dengan teori-teori yang lain ya, teori terkait dengan efektivitas hukum, gitu. Konsep yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch misalnya terkait dengan tujuan hukum yang mirip dengan Friedman kemukakan gitu. Ini berlaku nggak di luar sana? Apakah kita urai satu persatu strukturnya, culture-nya, substansinya gitu ya? Kita lihat dulu kesamaan-kesamaan di dalam konteks itu, baru kita tentukan apakah ini layak untuk menjadi negara yang menjadi negara terbanding gitu, negara yang dibandingkan. Boleh ke situ, tapi tentu energinya akan lebih besar. Itu karena kita mau sampai kepada hal-hal yang sudah lebih teknis sifatnya. Ya, bicara struktur, bicara substansi, bicara culture itu kan sudah seperti menyelam ya, menyelam jauh untuk tahu sampai ke sana. Kalau mau sampai ke sana tentu akan lebih baik. Tapi dalam konteks pengaturan sistem kenegaraan biasanya lebih umum lah sifatnya. Nah, kecuali kalau langsung mau melihat bagaimana sistem hukum itu dibuat ya di sebuah negara, apa ini budaya hukum yang mempengaruhinya. Nah, bicara komponen yang dikemukakan oleh Friedman atau Gustav Radbruch tadi menjadi sesuatu yang relevan untuk dijadikan komponen penilaian. Tapi tadi saya yakin kalau sampai kepada komponen yang itu energinya akan sangat besar. Maka yang kita bandingkan dalam sistem kenegaraan ini dicukupkan dulu pertama-tama itu hal-hal yang paling harus sama ya, terkait dengan sistem pemerintahannya misalnya. Nah, pastikan itu sama. Bentuk negaranya kalau dia berkaitan dengan pengisian jabatan. Bentuk pemerintahannya kalau kita mau membandingkan antara struktur pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dan seterusnya. Nah, komponen yang menjadi payungnya itulah yang dituntut untuk punya kesamaan dulu. Baru di bawahnya nanti kita lebih mudah untuk mengurai. Konsep negara kesejahteraan, welfare state yang dianut di Amerika misalnya, sama nggak dengan di Indonesia? Pastikan dulu bahwa dua negara ini menyatakan di dalam konstitusinya mereka menganut konsep negara kesejahteraan itu. Nah, barulah diurai bagaimana kebijakan pengelolaan keuangan negaranya, bagaimana pengelolaan kekayaan negaranya, dan seterusnya. Yang diperuntukkan untuk semuanya kesejahteraan rakyat. Nah, tapi dipastikan dulu di atasnya tadi banyak kesamaan. Ya, ada kesamaan yang utuh dimiliki terkait dengan konsep negara kesejahteraan, baru lihat ke bawahnya. Itu. Kalau mau diurai sampai ke substansinya, strukturnya, budayanya, ya pasti akan lebih terurai ya perbandingannya, tapi energinya akan lebih besar. Nah, saya kira begitu. Oke, teman-teman yang lain boleh menambahkan ya. Jadi saya nggak ingin semuanya itu dipastikan hanya benar dari dosen gitu.
Ya teman-teman lebih banyak membaca, punya referensi yang lain, silahkan juga dikemukakan. Silakan. Cukup? Kayaknya harus praktek dulu nih Pak, biar hasil Langsung ya. Langsung ya. Nah, berkelihatan gini. aneh. Ya, ini kita sudah pertemuan kelima ya, berarti untuk menjadi nilai UTS itu tinggal 3 pertemuan lagi. Nah, sekarang sebelum nanti diberikan arahan di Fiklas pekan depan, mulailah karena tema-tema besarnya sudah dapat kan masing-masing, mulailah baca-baca kira-kira negara-negara mana yang layak untuk dibandingkan terkait dengan konsep yang Bapak Ibu sedang ingin urai. Gitu ya. Jadi mulai baca-baca, mungkin awalnya dihantarkan oleh referensi-referensi yang berbahasa Indonesia. Ya, telah perbandingan itu sudah semakin banyak sekarang. Baru nanti kalau dari referensi berbahasa Indonesia itu tidak ditemukan, mulailah cari referensi berbahasa asing sesuai dengan objeknya masing-masing, temanya masing-masing tadi. Dan tadi ya, supaya tidak kapok membaca referensi asing itu, jangan mau ingin dipahami itu dari A sampai Z. Tunjuk saja bagian mana yang benar-benar ingin dipahami. Makanya membaca itu dimulai dari daftar isi. Ya tunjuk saja, oh bagian ini, bab ini, atau bahkan subbab yang ini yang ingin saya telah ingin saya paham. Maka di situ aja konsentrasinya. Nggak perlu semuanya itu ingin dipastikan terurai semuanya. Nanti energinya habis untuk menerjemahkan. Gitu ya. Baik, kalau belum ada pertanyaan yang lain, berarti kita cukupkan pertemuan sore hari ini. Seperti biasa, kenang-kenangan kita di Fiklas ya. Sebagai bentuk juga kehadiran ya, presensinya. 1, 2, 3. Oke, Mas Rohim mau muncul. Ini Mas Rohim ini mantau terus nih. Ini kalau Pak Jul ini nggak baik ngajarnya mau disanksi ini. Baik, 1, 2, 3. Ya, makasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dimudahkan penelitiannya. Nanti kita latihan ya, membandingkan sistem kenegaraan, sistem hukum sesuai dengan tema tesis masing-masing. Ditunggu saja arahannya di Fiklas ya. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jul. Sama-sama. Terima kasih, Pak.